penunjukan jasa tidak kita jadikan UAS, tapi kalau kali ini UAS UTS ya. Tapi kalau kali ini nanti UASnya juga mencakup laporan keuangan. Gitu. Nah, adapun laporan keuangan tuh disusun setelah kita menyusun kertas kerja. Jadi kalau kertas kerjanya nggak ada, nah, kita tidak bisa menyusun laporan keuangan. Jadi jika bakal terbentuknya laporan keuangan perusahaan itu adalah kertas kerja itu sendiri atau neraca lajur yang selesai kita susun. Jadi pada intinya kalau kertas kerja atau neraca lajur kita itu salah, nanti itu pasti akan berdampak pula pada penyusunan laporan keuangan. Nah, itu kenapa saya ingatkan kembali kalau mengerjakan akuntansi itu harus diteliti dengan benar ya, karena kurang 0 aja itu pasti akan berpengaruh nanti di hasil akhirnya apabila tidak balance. Nah, adapun pengertian dari laporan keuangan atau financial statement adalah hasil akhir dari akuntansi yang merupakan suatu ringkasan transaksi keuangan. Ini apakah? Ini enggak. Dia 2, 3, 4, 5. Oke. Mana sih tadi tuh PPT-nya? Oh, ini. Nah, oke. Jadi laporan keuangan itu adalah suatu hasil akhir dari akuntansi yang merupakan suatu ringkasan transaksi keuangan. Jadi ini isinya adalah seluruh ringkasan dari transaksi keuangan di perusahaan tersebut. Itu namanya laporan keuangan atau financial statement. Nah, adapun laporan keuangan ada 3 ya, ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas, ataupun yang terakhir ada laporan neraca. Ini yang pertama dulu ya mengenai laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu menggambarkan sumber-sumber penghasilan yang diperoleh perusahaan dalam menjalankan usahanya dan jenis-jenis beban yang harus ditanggung oleh perusahaan. Jadi ini tuh nanti isinya adalah penjualan, pembelian, beban-beban kayak gitu. Itu untuk laporan laba rugi pada perusahaan dagang. Jadi kalau perusahaan jasa kan kemarin isinya adalah pendapatan sama beban. Nah, kalau pada perusahaan dagang isinya adalah penjualan, pembelian, retur, potongan, bahan angkut, beban. Nah, itu nanti maksudnya di laporan laba rugi. Nah, ini adalah kayak apa ya, rumus-rumusnya. Rumus ketika mencari bersih, HPP atau harga pokok penjualan, kemudian laba kotor, laba bersih, dan sebagainya. Nah, ini disingkat dengan HPP atau harga pokok penjualan. Ini rumusnya. Nah, ini nanti akan kita masukkan pada laporan laba rugi. Nah, kayak gini. Ini adalah template terkait laporan laba rugi ya di laporan keuangan. Jadi kayak gini nanti bentuknya dan nanti akan kita kerjakan bareng-bareng. Dan juga yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas ataupun modal. Di sini yang kedua itu adalah laporan yang menunjukkan adanya perubahan modal, yaitu dari modal awal menjadi modal akhir. Jadi pada saat pertama kali pembentukan modal itu berapa, nah nanti di akhir itu nanti tinggal sisanya berapa, itu nanti modal akhir. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhitungkan ketika menyusun laporan perubahan modal, antara lain pasti besarnya modal di awal periode, itu juga tidak boleh salah. Kemudian besarnya laba atau rugi, nanti misalnya kita menyimpulkan kalau perusahaannya itu ternyata rugi, terus kita tulis laba, ya itu juga pasti akan salah. Karena cara perhitungannya pun berbeda. Kemudian prefer, ada nggak nanti untuk pengambilan pribadi kayak gitu, kemudian adakah investasi tambahan dari pemilik, dan nanti kita tujuannya untuk menyusun besarnya modal akhir di akhir periode. Nah, ini adalah contohnya ya, ketika teman-teman nanti di soal ternyata di kertas kerja itu laba, maka itu nanti rumusnya modal awal plus laba dikurangi prefer atau pengambilan pribadi. Nah, kalau di kertas kerjanya itu ternyata rugi, maka nanti itu modal awal dikurangi dengan rugi dan dikurangi dengan prefer atau pengambilan pribadi. Jadi berbeda. Kalau laba itu nanti ditambah dengan modal awalnya, nah kalau ketika rugi itu nanti justru dikurangi kayak gitu. Jadi berbeda. Nah, nanti di sini juga dilihat, teman-teman harus dilihat dan harus tahu apakah perusahaan ini laba atau enggak. Nah, nanti akan saya jelaskan lagi.
Kalau kemarin yang sudah kita kerjakan itu perusahaannya laba. Nah, kalau kali ini nanti perusahaannya itu mengalami kerugian. Nah, nanti akan saya contohkan. Nah, ini adalah untuk template-nya ya. Template-nya seperti ini. Kalau ada laba ditahan ya dikasih. Kalau nggak ada nanti akan ada contohnya sendiri juga. Nah, ini ketika laba ya, laba kurangi dividen atau preferred seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada laporan neraca. Laporan neraca ini untuk menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode mengenai besarnya harta, utang, dan modal. Jadi di sini kita akan tahu di akhir periode tuh besarnya harta tuh berapa, utangnya berapa, modalnya juga berapa gitu ya. Jadi laporan neraca tujuannya kayak gitu aja. Kita tahu di akhir periode tuh besarnya harta dan modal dan utang yang kita miliki itu berapa sih kayak gitu. Nah, dan lagi di laporan ini juga sumbernya dari kertas kerja. Jadi ketika laporan tadi itu sumbernya dari kertas kerja seperti itu. Dan untuk modal akhir nanti itu baru bersumber dari laporan perubahan modal. Nah, nanti akan kita pelajari bersama-sama. Nah, ini adalah bentuknya ya, kurang lebih seperti ini nanti untuk laporan neraca. Nah, ini contoh soal yang kemarin. Oke, kita beralih ke Excel ya, bentar. Beralih ke Excel. Ini yang join cuma 5 ya, yang lainnya kemana dek? Kok nggak ada? Ada 10 loh ini, cuma 5. Cuma 5 kemana dia? Ketemu deh. Window, Excel. Excel. Nah, yang lainnya kerjanya biasanya. Gimana? Mungkin kayak kerja kayak Usman, terus Elvinus itu, terus siapa lagi kegiatannya. Oh iya sih ya, tapi kan harusnya kan tetap bisa join gitu loh, karena kan ini kewajiban. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa, saya ini kasihkan PPT aja. Nah, kira-kira Excelnya sudah muncul ya. Nah, kayak gini. Nah, ini tuh kemarin kita yang sudah mengerjakan bersama-sama ya. Di sini teman-teman juga pasti masih ingat terkait kalau laba tuh ya, posisi kreditnya itu dia lebih besar daripada debit itu ketika laba. Kalau perusahaannya laba tuh kayak gitu. Nah, kalau kredit berarti sebaliknya. Kalau rugi maksudnya. Kalau rugi berarti itu sebaliknya, kreditnya itu nanti pasti lebih kecil jumlahnya di posisi sini. Jadi nanti pasti lebih kecil daripada di debit, dan pasti debitnya ini lebih besar kayak gitu. Jadi kalau rugi itu adalah kredit lebih kecil daripada debit. Jadi jumlah kreditnya lebih kecil. Nah, itu kalau perusahaannya itu rugi kayak gitu. Nah, kalau laba berarti dia kreditnya lebih besar daripada debit. Itu bisa dilihat di kolom laba rugi. Nah, adapun ketika kita mengerjakan ini laporan keuangan, yang pertama kali di sini adalah laporan laba rugi dulu ya. Laporan laba rugi berarti kita fokusnya di mana? Di kolom laba rugi. Nah, di sini kita fokusnya. Nah, jadi untuk penjualan ini tinggal dilihat aja, 310 ini berasal dari di sini penjualan tuh di laba rugi nilainya 310. Nah, di sini berarti untuk di sini nanti akan kita pindahkan di posisi sini gitu. Bentar gimana sih ini? Nah, jadi di sini nanti itu berasal dari yang posisinya di sini ya. Jadi dilihat di kolom laba rugi kayak gitu. Kemudian di harga pokok penjualan itu kita yang akan mencari. Jadi persediaan awal itu juga berasal dari sini ya. Jadi dilihat persediaan awalnya itu nilainya berapa kayak gitu.
Persediaan awal itu nilainya 220 di sini. Nah, nanti bisa dimasukkan langsung posisinya di sini kayak gitu. Jadi tinggal masukkan aja, dilihat di kertas kerja kayak gitu. Kemudian pembelian pun juga sama, dilihat juga di kolom laba rugi. Di sini 190 dan di sini juga. Kemudian di sini persediaan total itu dijumlahkan ya antara persediaan awal sama pembelian. Jadi tinggal dijumlahkan aja. 220 ditambah 190, nanti hasilnya 410 sekian kayak gini. Nah, setelah itu nanti akan kita masukkan persediaan akhir. Persediaan akhir itu berasal dari neraca di sini ya. Jadi kita tinggal mengurangkan aja nanti 410 dikurangi dengan 215. Hasilnya nanti akan menjadi beban pokok penjualan. Nilainya min 195 maksudnya. Nah, nanti baru dikurangi dengan yang ada di penjualan di sini. Jadi nanti 310 ini tuh dikurangi sama 195. Nah, ini sudah ada tulisannya. Di sebelahnya persediaan total dikurangi dengan persediaan total sih. Oh ya, persediaan total dikurangi dengan persediaan akhir nanti akan memperoleh ini. Dan setelah itu kita akan cari laba kotornya. Laba kotornya ini berasal dari penjualan yang atas ini, itu nanti dikurangi dengan persediaan akhir. Atau dikurangi dengan ini deh, yang ini. Yang beban pokok penjualan. Jadi 310, bentar coba saya cocokkan kembali. 310 dikurangi 195. Nah, hasilnya 115. Jadi di sini tuh ya, bentar deh. Bentar saya hapus dulu penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan. Nah, jadi kayak gitu. Jadi tinggal ini aja, tinggal dilihat aja tabelnya ini berasal dari mana kayak gitu. Nah, di sini sudah saya kasih keterangan juga. Ini kira-kira tuh hasilnya berasal dari pengurangan yang mana seperti itu. Nah, untuk beban operasi tinggal dimasukkan aja ya. Di sini kan beban operasi banyak banget, ada beban pemasaran, beban administrasi uang, beban perlengkapan dan lain-lain, dan juga sampai sampai beban administrasi umum ya. Kayak gitu. Nah, itu nanti dimasukkan di situ. Nanti akan memperoleh hasilnya seperti ini. Nah, ini karena sudah memperoleh bebannya, baru nanti dimasukkan di sini. Total beban baru nanti dikurangkan dengan yang atasnya laba kotor. Jadi laba kotor itu dikurangi dengan total beban operasi, nanti akan memperoleh laba usaha. Nilainya 60.500. Nah, pasti hasilnya nanti di sini itu akan sama dengan yang ada di sini. Ataupun nanti juga akan sama pada hasilnya di sini. Kayak gitu. Jadi pasti nanti hasilnya sama. Menghasilkan laba usaha kayak gitu. Nah, adapun nanti kan di sini ada yang namanya beban penyusunan aset tetap. Nah, ini kan bukan beban operasional. Nah, dimaksud dengan beban operasional itu adalah beban yang contohnya kayak beban iklan, beban air, telepon, listrik kayak gitu. Kalau beban penyusunan aset tetap ini bukan ya. Jadi yang dijumlahkan adalah khusus yang beban administrasi sama beban administrasi pemasaran kayak gitu. Jadi tinggal nanti dijumlahkan, nanti akan menghasilkan laba usaha kayak gitu. Jadi ini untuk yang laporan laba rugi. Oke, sampai sini ada yang ingin tanya nggak? Apakah sudah jelas? Udah jelas belum? Kan harta itu kenapa kok utang ditambahkan dengan modal akhir, bukan dikurangi utang? Yang mana? Aktiva atau harta itu kan utang terus modal akhir ya, kok bukan dikurangi utang? Bukan utang kan harusnya minus ya Bu ya? Utang. Yang mana tadi? Yang kamu tanyakan yang mana? Harta? Yang tadi Bu. Yang mana? Yang minus. Yang mana? Ini belum masuk ke harta sih. Yang masuk ke harta nanti kalau udah ini mengerjakan laporan neraca, nanti baru masuk ke harta.
Ini kita baru penjualan sama pembelian aja ini. Yang minus yang mana, Dek? Aku nggak paham ya. Yang sebelumnya tadi. Oh, di Excel, oh di PPT. Iya. Oh, di PPT, coba deh. Kita lihat yang di PPT. Oh, yang rumus itu toh maksudnya? Iya. Oh, iya, modal akhir. Oke, kenapa kok itu modal akhir? Karena kan kita tujuannya mencari laporan keuangan, ya. Kalau kalau laporan keuangan tuh yang dilihat bukan modal awal lagi. Kalau modal awal berarti kita mulainya dari awal. Kalau laporan keuangan itu yang dilihat adalah posisi keuangan kita di akhir periode. Jadi untuk modal akhir ini itu sudah apa ya namanya ya? Kayak sudah ada pengurangan dari labanya, dari pengambilan pribadinya, kayak gitu, Dek. Jadi kalau modal awal kan berarti kan pure modal awal, belum pernah disentuh oleh transaksi apapun. Nah, kalau modal akhir ini tuh emang tujuannya untuk di laporan neraca, karena kan laporan neraca atau laporan keuangan ini memang dikhususkan untuk melihat posisi keuangan kita di akhir periode. Nah, kalau di akhir periode berarti kalau modal akhir ini itu sudah terkontaminasi apa ya bahasanya ya, termasuki oleh transaksi yang lain, misalnya kayak diambil secara pribadi, kemudian perusahaannya ini mengalami laba ataupun rugi, kayak gitu. Jadi dia memang dikhususkan untuk menggunakan modal akhir. Nah, nanti modal akhirnya itu diperoleh dari nanti modal akhirnya itu diperoleh dari laporan perubahan modal. Jadi nanti bukan menggunakan modal yang ada di kolom kertas kerja. Jadi kan kalau ini kan kalau kita lihat di kertas kerja itu kan nilainya 150 ya di sini. 150 untuk modal saham. Nah, 150 kan ya. Nah, karena nanti kita menggunakan modal akhir ini, Dek. Kayak gitu. Jadi kita menggunakan yang sahir. Tapi kalau ini kalau ini nanti ditambahkan dengan laba ditahan. Oke, jadi nanti kita menggunakan yang saldo akhir ini ya seharusnya. Kayak gitu. Ini masih salah ini. Seharusnya ini menggunakan yang ini. 263.500. Bentar ya, saya hapus. 236 deh maksudnya. Oke, nah berarti tuh di sini ya seharusnya tuh modal akhir. Modal akhir nilainya adalah 236.500. Nah, oke. Nah, gitu. Nah, kayak gitu. Nah, berarti nanti yang dimasukkan di laporan neraca itu bukan modal yang berasal dari yang pada awal ini. Kan kalau di kertas kerja kan lihatnya kita 150 ya. Nah, 150 ini kan pada saat awal banget modal itu disetorkan. Berarti kalau modal awal di sini itu belum terkontaminasi atau belum kemasukan transaksi-transaksi yang lain. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan modal akhir di sini itu sudah digunakan untuk transaksi yang lain, misalnya untuk pengambilan dividen, untuk terjadinya laba atau rugi, kayak gitu. Seperti itu deh kira-kira jawaban saya. Jadi kita tidak menggunakan modal yang awal atau modal yang baru disetorkan di awal. Kita menggunakan modal akhir. Kayak gitu kira-kira. Gimana? Sudah paham belum? Gimana? Sudah paham belum? Apakah ada yang tanya lagi? Bedanya aktiva sama pasiva itu apa, Bu? Aktiva ini adalah harta. Harta ini terdiri dari ini. Nah, kalau pasiva ini itu terdiri dari utang sama modal. Ini yang pertama kali banget dulu.
pas waktu bersama dasar akuntansi. Ini yang pertama kali banget. Jadi Aktiva itu apa ya, kayak akun-akun yang terdiri dari harta, aktiva tetap, aktiva lancar seperti itu, Dek. Nah, kalau pasiva ini adalah harta yang bukan harta ya, akun yang terdiri dari utang dan modal kayak gitu. Kan biasanya kalau dulu kita tahu ya, persamaan dasar akuntansi itu kan adalah harta sama dengan utang plus modal. Nah, ya kayak gini ya dulu kalau masih ingat. Nah, kayak itu yang dimaksud dengan pasiva. Jadi terdiri dari utang plus modal, pasiva. Nah, kalau yang ini itu nanti masuknya di aktiva. Jadi akun yang terdiri dari beberapa harta. Ada harta, ada aktiva tetap, aktiva lancar sama aktiva tetap kayak gitu deh. Seperti itu. Ini kayak gini kalau kamu masih lupa. Nah, itu. Jadi nanti kalau kita membuat laporan raja itu juga harus sama ya, antara aktiva sama pasiva itu juga harus sama seperti itu. Mau tanya lagi nggak? Kayak gimana, sudah jelas atau belum? Oh ya, cuma kurang konsen aja Bu pas memperhatikan cara menghitungnya tadi. Iya, oke. Saya ini ulang ya. Nah, tadi kan sampai sini itu kan sudah ada ini ya, udah ada keterangan juga. Nanti misalnya bingung bisa dibaca lagi ya, ini dapatnya dari mana. Nanti akan saya kasih Excel-nya ya. Jadi nanti akan ketahuan berasalnya dari mana. Nah, kemudian masuk di laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini kayak gitu. Jadi modal saham ini adalah modal paling awal ya. Ini adalah modal paling awal, dimasukkan dulu, baru laba ditahan. Misalnya nanti nggak ada laba ditahan, ya tidak perlu ditulis ya. Karena ini adalah laba ditahan, berarti nanti dijumlahkan. Ini akan menghasilkan ekuitas atau modal. Jadi nanti dijumlahkan, hasilnya adalah 201 ya. Kemudian labanya diperoleh dari yang atas di laporan laba rugi, nilainya 60.500, jadi tinggal nanti. Kemudian kalau ada dividen dikurangkan, kalau ada preferred juga dikurangkan. Jadi nanti tergantung di soal. Kalau ada dividen dikurangkan dengan dividen. Kalau ada preferred atau pengambilan pribadi itu nanti dikurangkan dengan preferred. Jadi tergantung di soal ya. Nanti akan saya kasih tahu juga contoh soalnya yang menggunakan preferred. Kemudian menggunakan dividen. Jadi dikurangkan aja, ini dijumlahkan baru dikurangkan dengan 25. Ini turun ya, turun di sini. Dan ini dikurangkan dengan 25, hasilnya nanti memperoleh 86.500. Dan nanti untuk 150 ini dijumlahkan dengan 86.500, jadi dijumlahkan aja. Nanti akan menghasilkan di sini 236.500. Memang ada artinya, Bu? Dan untuk ruas yang sebelah sini itu juga sama ya. Jadi nanti akan memperoleh hasilnya juga pasti akan sama. Kalau nggak sama berarti ada yang salah. Kayak gitu. Jadi ini dijumlahkan sama yang ini 60.500 dijumlahkan, baru nanti dikurangkan dengan 25. Nanti pasti hasilnya sama kayak gini, 236.500. Jadi kayak gitu. Antara posisi sini sama posisi sini itu pasti nanti hasilnya sama, 236.500. Nah, kemudian untuk laporan neraca itu yang paling simpel ya. Jadi kita tinggal masukkan akun-akun yang posisinya emang posisinya harta. Jadi dimasukkan aja, ada kas, piutang, peralatan, perlengkapan dan sebagainya. Dilihat lagi ya, nanti di PPT-nya itu juga lebih detail juga. Pokoknya yang masuk di aktiva dijumlahkan. Nanti kalau ada kata-kata akumulasi, nah kita lihat akumulasinya itu terhadap apa. Kalau di sini kan terhadap aset tetap, berarti aset tetap itu sendiri dikurangi dengan akumulasi. Nanti hasilnya dijumlahkan, maka akan boleh sekian ini, 133. Dan nanti baru dijumlahkan antara kas, piutang, persediaan, perlengkapan kantor, sama ditambahkan dengan jumlah aset tetap kayak gini. Jadi ini sudah
terbebas dari akumulasi. Jadi kalau ada kata-kata akumulasi, kita lihat yang belakangnya. Apakah akumulasi perlengkapan ya atau peralatan, baru nanti dikurangkan dengan akun yang tidak ada kata-kata akumulasi kayak gitu. Jadi nanti jumlahkan hasilnya 518.500.000. Nah, kemudian pasifa ini kita tinggal menjumlahkan aja. Pokoknya yang ada kata-kata utang kita jumlahkan, nanti akan masuk di jumlah utang sekian. Dan kemudian modal akhir kita peroleh dari sini. Nah, ini modal akhir. Jadi kita untuk memperoleh modal akhir kita harus mengerjakan laporan perubahan modal dulu. Kalau nggak mengerjakan laporan perubahan modal, kita tidak akan tahu modal akhirnya itu nilainya berapa kayak gitu. Jadi kita bukan menggunakan modal awal yang ada di neraca, tapi kita menggunakan modal akhir yang ada di laporan perubahan modal. Nanti kita tinggal jumlahkan aja di sini ya, 282 juta kemudian dijumlah dengan 236.500.000. Nanti hasilnya akan ketemu 518.500.000. Jadi antara total aktiva sama pasifa itu juga harus sama nilainya atau balance seperti ini. Nah, oke. Kira-kira sampai sini ada yang tanya, apakah sudah paham? Sudah paham belum? Oke, sudah paham belum deh kira-kira? Kalau sudah paham, saya alihkan ke yang lain. Nah, oke. Kalau yang tadi itu kan laba ya. Kalau yang tadi itu laba, kalau yang ini tuh rugi. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Kreditnya di laba rugi itu lebih kecil daripada yang di debit. Nah, kalau seperti ini berarti perusahaannya itu mengalami kerugian karena jumlah di kredit itu lebih kecil daripada jumlah yang ada di debit. Kayak gitu. Jadi kita tidak bisa serta-merta mengatakan kalau perusahaannya itu laba. Ya, jadi kita harus tahu dulu apakah besarannya di kolom laba rugi antara kredit sama debit itu lebih kecilan yang mana atau lebih besaran yang mana. Kalau yang di kredit itu lebih kecil berarti perusahaannya mengalami kerugian seperti itu. Nah, ini menggunakan metode HPP yang kemarin sudah saya jelaskan di jurnal penyesuaian. Jadi ini lebih ribet sekali. Ribet deh ya. Mudah kok. Nah, tinggal dilihat aja di sini. Kita tinggal menjumlah kita tinggal masukkan aja penjualan ya, kemudian retur, potongan penjualan, nanti akan memperoleh penjualan bersih di sini. Akan memperoleh penjualan bersih yang diperoleh dari penjualan dikurangi dengan retur potongan penjualan. Nanti setelah itu akan kita harus mengerjakan HPP atau harga pokok penjualan yang telah saya ini tadi untuk rumusnya. Nah, seperti ini ya. Jadi tinggal dimasukkan aja, dikurangi, dijumlahkan seperti itu. Mudah sekali kok kalau lihat sini ya. Kemudian nanti akan memperoleh laba kotor. Ini karena tadi kan meskipun di sini rugi, nanti untuk laporan laba rugi yang paling atas ini tetap ditulis laba kotor karena di sini itu kita belum tahu. Nah, kalau nanti kita sudah mencapai di setelah dikurangi beban operasional, nanti akan kelihatan hasilnya. Kalau hasilnya itu minus. Jadi kalau minus kan berarti rugi ya. Kalau tandanya ini nggak ada minus berarti plus, berarti itu laba. Kalau di sini minus dan ini nilainya sama, berarti itu di sini menunjukkan kalau laporan laba rugi ini sesuai dengan yang ada di kertas kerja. Jadi ini benar nilainya karena ini nilainya sama dan ini juga sama-sama mengalami kerugian, menunjukkan posisi kerugian. Nah, ini total bebannya dijumlahkan semua ya. Jadi di sini nanti jumlahkan. Dan kemudian nanti ada laporan perubahan modal, ini juga lebih ringkas lagi ya daripada tadi. Modal awal ditaruh di sini, kemudian laba atau rugi kita di sini kita tuliskan, dan juga break-evennya juga kita tuliskan di sini. Jadi dikurangi. Tadi kan rumusnya adalah kalau
rugi berarti rugi dikurangi dengan prefer. Kalau kalau laba berarti ditambah laba dikurangi prefer. Kalau ini rugi berarti modal awal dikurangi dengan rugi dikurangi dengan prefer. Nanti akan ketemu pengurangan modal dan nanti tinggal dikurangkan aja. Modal awal dikurangi dengan pengurangan modal, hasilnya nanti akan ketemu modal akhir 67.500. Karena ini nggak ada dividen, yang ada adanya prefer. Nah, kayak itu. Jadi berbeda. Nah, adapun kalau laporan posisi keuangannya, laporan posisi keuangan ini sama kayak yang tadi juga ya. Kalau ketemu kata-kata penyusutan apa? Peralatan. Berarti kita cari dulu akun yang namanya peralatan. Nah, itu baru nanti dikurangkan kayak gitu. Nanti setelah itu baru kita lihat totalnya nanti berapa, baru kita gabungkan jadi satu dengan aset-aset lainnya. Baru nanti jumlahkan di sini. 81 dijumlah dengan 14 hasilnya 95.000 atau 95 juta. Siapa nih yang ingin join? Elvinus. Ya ampun Elvinus, kamu baru join. Ini mau. Oke. Bentar aja semana sih tadi tuh ini. Nah, tadi sampai sini ya. Nah, terus di sini baru nanti kita beralih ke pasifa. Kalau pasifa sama aja ya tadi ya, isinya ada utang semuanya di total. Baru nanti dijumlahkan sama modal akhir. Nah, modal akhir ingat, kalau modal akhir ini itu berasal dari laporan perubahan modal. Jadi berasal dari sini. Itu nanti tinggal jumlahkan. Hasilnya adalah pasti sama antara total aktiva sama total pasifa, seperti itu. Ya, kayak gitu deh kira-kira. Jadi antara total pasifa sama aktiva itu juga harus sama. Oke, kayak gitu aja. Kira-kira ada yang tanya nggak? Ada yang tanya nggak? Tunjuknya bisa lebih besar nggak, Bu? Nggak bisa ya. Kurang besar. Kelihatan kadang bingung lihatnya di mana kita jadinya. Ini. Nah, ini loh di sini sama di sini ya. Terlalu banyak. Kalau saya kecilkan kelihatan semua, tapi gambarnya terlalu kecil ya. Nah, kayak gini lah. Udah kelihatan. Oke, kira-kira ada yang nanya nggak? Ada yang ingin tanya? Oke, ada yang ingin tanya nggak? Kalau nggak ada ya saya akhiri ya. Kira-kira ada yang ingin tanya nggak? Oh iya, ini seharusnya ini ya, Mbak Elda ya, presentasi ya. Ini ada nggak Elda? Elda, halo Elda. Iya, Bu. Masih. Oh iya, seharusnya kamu ya. Iya. Presentasi ya. Tapi ini tadi Rinanya bilang ke saya, jadi dia nggak bisa masuk. Katanya neneknya meninggal deh. Innalillahi. Ya, innalillahi. Neneknya meninggal deh. Jadi gini aja deh ya, dicari hari lain. Pokoknya minggu ini hari lain ya, yang bisa teman-teman juga bisa ya. Dan yang presentasi khususnya juga harus bisa. Nanti dilihat jamnya. Kira-kira teman-teman yang bisa tuh hari apa dan jamnya berapa. Saya ngikut. Pokoknya tidak